Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sahabat semua yang dirahmati Allah, salat merupakan tiang agama. Di dalam rukun Islam, salat merupakan rukun yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat merupakan ibadah yang krusial dalam agama Islam. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa salat adalah amalan yang paling utama dan amalan yang nanti akan dihisab, yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Salat wajib dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. 5 salat tersebut adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud dari ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan ibadah yang sangat penting, maka kita tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Butuh ilmu dan pemahaman agar salat kita sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana tentang tata cara pelaksanaan ibadah salat. Bagaimana posisi di saat kita berdiri, posisi di saat kita ruku, dan di saat kita sujud di dalam ibadah salat. Dalam pelaksanaan ibadah salat, kita harus perhatikan syarat-syarat salat, baik itu syarat wajib salat maupun syarat sahnya salat, supaya nanti ibadah salat kita itu betul-betul berkualitas, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, salat itu diwajibkan bagi orang Islam, tidak wajib bagi orang yang bukan beragama Islam. Itu merupakan syarat wajibnya salat. Kalau dia Islam, wajib dia salat. Kalau dia tinggalkan salat, maka rusaklah Islam. Yang kedua, syarat daripada salat itu adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau kita mau melaksanakan ibadah salat,
Kalau kita dalam kondisi berhadas kecil, kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersuci dengan cara berwudu. Kalau dalam kondisi kita berhadas besar, maka sucikanlah badan kita itu dengan cara mandi. Itu merupakan syarat sahnya salat kita. Harus suci. Suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Suci badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat salat. Kemudian, salat itu wajib bagi orang yang sudah balik dan berakal sehat. Bagi anak-anak, tidak ada kewajiban salat baginya. Tapi orang yang sudah balik dan berakal sehat dia, sudah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Nggak ada alasan untuk meninggalkan salat ini. Kecuali bagi perempuan yang memang ada uzur, bagi perempuan yang memang dia tidak salat, boleh baginya untuk tidak melaksanakan ibadah salat. Tapi bagi kaum laki-laki tidak ada alasan apapun baginya untuk meninggalkan salat kalau dia sudah sampai balik dan berakal sehat. Saking pentingnya salat ini, nggak sanggup kita laksanakan berdiri, boleh kita laksanakan sambil duduk. Nggak sanggup kita laksanakan ketika duduk, nggak mampu lagi kita, boleh dengan cara berbaring. Begitu pentingnya ibadah salat ini. Hadirin rahimakumullah. Syarat berikutnya adalah mengetahui tata cara salat. Maka kita harus paham betul bagaimana salat yang benar itu. Jangan asal-asal salat kita. Seperti kita contohkan ketika kita dalam salat berjamaah. Ketika kita masbuk atau terlambat kita dalam salat berjamaah, kita harus mengetahui, kita harus jelas. Ketika ada satu rakaat yang tertinggal, maka kita harus menambah dan wajib kita menambahnya. Ketika imam sudah salam, kita cukupkan bilangan rakaat yang tertinggal. Ini salah satu contoh daripada ilmu salat yang harus kita ketahui. Adapun syarat berikutnya, mengetahui masuknya waktu salat. Syarat sahnya salat kita itu adalah sudah masuk waktu salat. Ketika kita kerjakan salat zuhur, maka ketahuilah waktu salat zuhur itu sudah masuk atau belum. Ketika kita kerjakan salat zuhur di waktu atau di pukul 9 atau 10 pagi, maka salat zuhur yang kita kerjakan itu tidak sah. Karena syarat sahnya salat itu adalah masuk waktu. Kemudian syarat sahnya salat itu adalah menghadap ke kiblat. Sahnya salat yang kita kerjakan adalah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat kita. Bagaimana kalau kita dalam perjalanan? Atau kita berada di hutan yang kita sendiri nggak tahu arah kiblatnya kemana? Dalam kondisi tertentu, seseorang itu dibolehkan dia salatnya tidak menghadap kiblat. Seperti ketika kita berada di atas kendaraan. Di saat waktu salat sudah masuk, lalu kita laksanakan salat di atas kendaraan. Ketika itu kita boleh salat tanpa menghadap kiblat. Tapi ketika kita bermukim, ketika kita berada di suatu tempat, maka wajib bagi kita untuk menghadap ke kiblat ketika melaksanakan ibadah salat. Adapun syarat selanjutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan syarat sahnya ibadah salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita ketahui syarat daripada salat, baik itu syarat wajib salat maupun syarat sahnya salat, selanjutnya kita harus paham dan kita harus tahu apa saja itu rukun salat. Rukun salat merupakan perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah salat. Rukun salat yang dimaksud itu ada 13 macamnya. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Makanya salat itu, berdiri bagi yang mampu itu sesuatu yang masuk ke dalam rukun salat. Ya. Kalau nggak mampu kita berdiri, boleh kita laksanakan dengan duduk.
atau dengan cara berbaring. Kemudian kita berniat, kita pasang niat kita kalau kita akan melaksanakan ibadah sholat. Apa niat kita? Tergantung sholat apa yang mau kita kerjakan. Kalau kita mau laksanakan sholat subuh, maka kita pasang niat di dalam hati kita. Ya, kita niatkan kalau kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang niat itu adalah ada unsur kesengajaan di dalam diri kita yang disertai dengan perbuatan. Maka ketika kita membaca usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu adalah lafaz daripada niat sholat subuh. Yang niat itu ada di dalam hati kita. Niat di dalam hati kita lalu disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Kemudian selesai kita berniat, lalu kita takbiratul ihram. Dengan mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan telinga bagi yang laki-laki dan sampai di dada bagi yang perempuan, seraya membaca Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, maka selingilah salat kita itu dengan sesuatu yang disunnahkan di dalam salat. Seperti kita membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rukun salat berikutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti waladhdallin. Kemudian selesai kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran. Baik itu surat pendek maupun surat yang panjang. Selesai kita baca ayat, kemudian kita ruku dan tuma'ninah. Ya. Di saat kita ruku, ini yang harus kita perhatikan. Posisi ruku itu, antara kepala dengan punggung itu harus sejajar. Dan telapak tangan itu kita taruh di lutut kita. Jangan kita ruku sampai terlalu jauh kepalanya ke bawah. Atau kepalanya naik tegak ke atas. Seperti orang sakit pinggang. Ruku yang benar itu adalah ketika kepala dengan punggung itu dia sejajar. Di dalam ruku kita membaca nantinya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau bisa juga kita baca dengan versi yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghufirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Lalu kita bangkit dari ruku atau disebut dengan i'tidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah kita bangkit dari ruku, lalu kita sujud 2 kali. Ketika kita sujud, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh kita baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghufirli. Lalu rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Seraya membaca Rabbi ghufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Ketika kita duduk, ada yang harus kita perhatikan. Posisi kaki kita. Kalau kita duduknya tasyahud awal,
itu kaki kiri kita berada di atas pinggul, sedangkan kaki kanan itu tegak lurus. Dan ketika kita duduk tasyahud akhir, ini yang membedakan dengan duduk tasyahud awal. Kaki kiri kita dibenamkan dia ke dalam kaki kanan kita, sedangkan kaki kanan kita posisinya tetap berdiri dengan tumit lurus ke atas. Lalu rukun berikutnya adalah membaca doa tasyahud akhir. Membaca salawat Nabi saat tasyahud akhir. Dan rukun selanjutnya adalah salam. Salam pertama ke kanan dan salam kedua adalah ke kiri. Dan yang terakhir adalah tertib. Melaksanakan rukun salat itu secara berurutan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, selesai kita perhatikan syarat dan rukun salat, maka selanjutnya mari kita perhatikan waktu mengerjakan salat. Bagaimana kita bisa mengatur atau mengetahui waktu salat itu, supaya jangan nanti ketika waktu salat sudah masuk, kita terbiasa lalai dalam melaksanakannya. Atau waktu belum masuk, saking semangatnya kita telah laksanakan salat. Pertama, kita lihat salat subuh. Salat subuh adalah salat yang dimulai saat munculnya fajar shadiq, ya, atau cahaya putih di ufuk timur. Ya, itu jumlahnya adalah 2 rakaat. Salat zuhur dia berjumlah 4 rakaat. Ya. Salat ini dilaksanakan saat condongnya matahari. Ya, di saat condongnya matahari di tengah-tengah langit, sampai bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda yang lain. Ya. Kemudian salat asar. Salat asar dikerjakan setelah zuhur. Ya, maksud setelah zuhur itu bukan selesai kita salat zuhur langsung asar, tidak. Ya. Waktu salat asar adalah dimulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Ya. Kebanyakan para ulama itu berpendapat bahwa salat asar di waktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya adalah makruh. Jadi kalau ada kita laksanakan salat asar itu, ya, di waktu cahaya matahari itu sudah mulai menguning, artinya sudah hampir masuk waktu maghrib, itu kita laksanakan juga salat asar, hukumnya sudah makruh. Sedangkan salat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari, ya, sampai hilangnya bundaran matahari secara sempurna, ya, sampai batas waktu hilangnya syafa' atau warna kemerahan dari cahaya matahari tersebut. Salat isya ini salat yang paling panjang waktunya, ya. Sehabis salat maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Ya. Waktu yang terpanjang dalam salat itu adalah waktu salat isya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kenapa kita salat? Kenapa kita harus laksanakan salat? Apa hikmah? Apa manfaat? Jika kita lihat dari kacamata agama, bahwasanya salat merupakan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah, antara seorang makhluk dengan Khaliknya, yang di dalamnya terkandung kenikmatan bermunajat. Salat mengajarkan seseorang untuk disiplin dalam mentaati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini terlihat dari penetapan waktu salat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat dari segi sosial kemasyarakatan, salat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat.
mari dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan kita kerjakan ibadah salat ini. Ingat, salat merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, maka baiklah ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya sudah rusak, maka rusaklah amalan yang lainnya. Ingat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan salat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.